わあ、美味しそうですね。そうですね。ダルさん好きですか？はい、大好きです。特に黒豆が大好きです。甘くて柔らかくて美味しいですね。そうですか。ちなみに、この蒸したエビ、食べてみませんか？はい、食べてみます。うわあ、めっちゃうめえ。舌に合いますよ。本当？よかったね。ところで、山田さん、質問してもいいですか？もちろんいいですよ。どうしたんですか？日本の会社で 5S という言葉をよく聞くんですが、これは何ですか？意味がよくわからないんです。ああ、5S ですね。これは日本の会社でとても大事な考え方です。5つの S で始まる日本語の言葉です。へえ、面白いですね。どんな言葉ですか？まず一つ目は整理です。いらないものを捨てて必要なものだけを残すことです。なるほど。デスクの上をきれいにすることですか？はい、そうです。例えば、使わないペンや古い書類を捨てます。そうすると仕事がしやすくなります。わかりました。二つ目は何ですか？二つ目は整頓です。必要なものを決まった場所に置くことです。決まった場所？どういうことですか？例えば、ハサミはいつも引き出しの右側に置きます。そうすると必要な時にすぐ見つかります。時間を節約できますよ。ああ、便利ですね。三つ目は何ですか？三つ目は清掃です。掃除をしてきれいに保つことです。毎日掃除をしますか？はい。毎日少しずつ掃除をします。汚いところを見つけたらすぐに掃除します。きれいな職場は安全ですよ。そうですね。四つ目は何ですか？四つ目は清潔です。きれいな状態を続けることです。どうやって続けるんですか？ルールを作ります。例えば、毎週金曜日に大掃除をすると決めます。みんなが同じことをすれば、きれいな状態が続きます。なるほど。最後の五つ目は何ですか？最後は、しつけです。良い習慣を続けることです。習慣にするのは難しいですね。はい、一番難しいです。でも、毎日練習すれば自然にできるようになります。みんなで協力することが大事です。5S はどんな利点がありますか？たくさんありますよ。仕事が早くなり、ミスが減り、安全になります。そして気持ちよく働けます。すごいですね。インドネシアの会社でも使えそうです。世界中の会社で使われています。シンプルですが、とても効果的です。山田さん、詳しく説明してくれてありがとうございました。勉強になりました。いいえ、どういたしまして。ダルさんもぜひ 5S を試してみてくださいね。はい、やってみます。Oke Mas Bro, barusan kita telah menyimak percakapan antara Mas Daru dan Pak Yamada. Gimana? Bisa difahami kan? Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa difahami juga, berarti saya kurang pinter menyajikannya. Maaf ya. Tonton ulang-ulang aja. Yang biar kuota kan bukan saya. Di sini kita kan bisa belajar gratis tis, tapi kuota nggak gratis. Oke deh, langsung ke pembahasan yuk. Gas! Pada percakapan di atas, kita bisa menemukan ungkapan mecha ume, artinya enak sekali. Umai dan ume adalah kata sifat yang umum digunakan untuk menyatakan lezat, enak. Kata-kata ini juga dapat berarti terampil atau ahli dalam untuk merujuk pada kemampuan atau ketangkasan yang unggul. Umai menggambarkan rasa lezat dari makanan atau minuman. Ume adalah ungkapan yang lebih kasual, sering digunakan untuk mengungkapkan
perasaan yang sangat atau kegembiraan. Makna lain dari umai adalah terampil atau cerdik. Umai juga adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan keterampilan, bakat, atau keterampilan yang unggul. Misalnya, kata ini dapat digunakan dalam ungkapan seperti ga umai, pandai gambar. Hanashi kata ga umai, pandai bicara. Begitu seterusnya, Mas Bro. Gampang kan? Doustan desu ka? Doustan desu ka? Artinya, ada apa? Adalah frasa tanya yang biasa digunakan ketika ingin menanyakan kondisi seseorang, misalnya tampak tidak sehat, tampak ada masalah, atau rasa kekhawatiran dan lain-lain. Frasa ini lebih pantas digunakan dalam hubungan yang dekat antara pembicara dan lawan bicara untuk mengungkapkan keterkejutan atau kekhawatiran. Contoh penggunaan ketika kita bicara kepada orang yang hubungannya dekat seperti teman atau keluarga. Genki nai ne, doustan desu ka? Artinya, kamu tidak sehat ya? Ada apa? Atau boleh juga dalam pertanyaan seorang dokter terhadap kesehatan pasiennya. Contoh, doustan desu ka? Onaka ga itai desu ka? Artinya, ada apa? Apakah Anda sakit perut? Hal yang harus diingat, terkadang saat kita ingin bertanya ada apa kepada seseorang, dan kita bermaksud menanyakan masalahnya apa. Tapi, dengan menggunakan ungkapan nani ga arimasu ka, ini kurang tepat, Mas Bro. Walaupun dalam bahasa Indonesia, nani ga arimasu ka artinya ada apa. Karena nani ga arimasu ka untuk bertanya keberadaan benda. Sekali lagi, ada apa untuk menyanyikan keberadaan benda, bukan menyanyikan masalah apa. Beda loh ya. Saya pernah megang perut sambil meringis-meringis, lalu teman saya nanya pakai bahasa Jepang, nani ga arimasu ka? Berarti kan dia nanya di perut ada apa. Bisa aja saya jawab ada bakso, ada ayam yang dimakan tadi pagi, atau ada maaf Iya kan? Padahal yang dia maksudkan kenapa atau ada apa. Maka pertanyaan yang tepat adalah doustan desu ka? Gitu, Mas Bro. Oke, dalam situasi bisnis atau bicara kepada atasan, frasa doustan desu ka bisa dianggap kasar. Jadi gunakan ungkapan yang lebih sopan seperti do nasaimashita ka, ikaga nasaimashita ka, atau do deshou ka. Ungkapan ini kurang lebih artinya ada apa atau bagaimana Anda. Oke, begitu ya kira-kira penjelasannya. Makna dan penggunaan koto. Secara umum, koto digunakan untuk mengubah kata kerja atau frase menjadi kata benda, atau membendakan frase. Bisa juga berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu, orang, atau benda. Kata ini juga dapat digunakan di akhir kalimat untuk mengungkapkan emosi atau keterkejutan. Untuk lebih jelasnya, kita gas yuk! Penggunaan dan makna koto. Mengubah tindakan dan keadaan menjadi kata benda. Fungsi ini memungkinkan kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kalimat diperlakukan seperti kata benda. Pada umumnya, frase atau kata kerja yang diakhiri koto biasanya menjadi predikat atau penjelas atau mendeskripsikan suatu topik kalimat. Maksudnya gimana? Oke, perhatikan kalimat bahasa Indonesia berikut. Satu, teman saya menonton film. 2. Hobi saya menonton film. Perhatikan bahwa pada kalimat pertama, pelaku yang menonton film adalah teman atau teman saya. Sedangkan pada kalimat yang kedua, pelaku yang nonton film bukan si hobi, tapi saya. Nah, berarti subjek hobi, jabatan katanya sebagai topik kalimat, bukan pelaku. Oke, jelas ya? Jelas apa belas? Nah, maka jika kalimat di atas diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, pasti akan berbeda menjadi 私の友達は映画を見ます。私の趣味は映画を見ることです。 Loh, kenapa begitu? Karena dia menjelaskan topik kalimat, bukan pelaku kalimat, seperti pada contoh kalimat pertama. Dalam bahasa Indonesia, seperti sama, tapi dalam bahasa Jepang, struktur kalimatnya berbeda, bro. Coba kalimat kedua kita terjemahkan menjadi Watashi no shumi wa eiga o mimasu. Nah, kalau begini, berarti yang nonton film itu si Shumi, bukan saya, karena dia pelakunya yang nonton. Iya kan?
Makanya, dalam bahasa Jepang, untuk menghindari kesalahpahaman makna ini, kata kerja mimasu ditambah koto dan mengalami perubahan menjadi miru koto. Begitu Mas Bro and Sis. Contoh lain dalam percakapan di atas. 整理はいらないものを捨てて、必要なものだけを残すことです。 Artinya, seri itu membuang barang-barang yang tidak perlu dan meninggalkan barang-barang yang diperlukan saja. Jadi di sini, topiknya adalah tentang seiri, bukan pelakunya si seiri yang membuang barang tidak perlu. Oke, kayaknya begitu ya. Maaf kalau penjelasannya bikin bingung, karena saya juga suka bingung topik apa lagi yang harus dibahas di tutorial berikutnya. Makanya, komen dong komen. Kasih masukan di komen Mas Bro. Fungsi koto berikutnya adalah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan orang atau benda. Dalam bentuk kata benda, ditambah no, kemudian ditambah koto, artinya adalah tentang hal atau berkaitan dengan. Contoh, 仕事のことでご相談があるのですが、 saya ingin bertanya sesuatu tentang pekerjaan. 彼のことが好きです。 Aku suka dia. Maksudnya adalah suka segala hal yang berkaitan dengan dia. 先生が私の作文のことで褒めてくれた。 Guru saya memuji karangan saya. Kemudian, 3. Mengungkapkan perasaan atau maksud membicara di akhir kalimat. Digunakan di akhir kalimat untuk mengungkapkan emosi, kejutan, saran tak langsung, perintah, dan lain-lain. Contoh, まあ、きれいに咲いたこと。 wah, mekar begitu indah. Perasaan emosional. これだけでいいこと？ Apakah cuma ini aja? Kepastian dengan pertanyaan. 嬉しいことに試験に合格した。 Senengnya, aku lulus tes. Menyatakan kegembiraan. もっと練習したことだ。 Kamu seharusnya berlatih lebih banyak. Menyatakan saran tidak langsung. 来週までに覚えておくこと。 Ingatlah sampai minggu depan. Menyatakan perintah atau menyuruh. 日光に当てないこと。 Jangan sampai kena matahari. Sebagai peringatan tidak langsung. Ungkapan-ungkapan ini biasanya tertera dalam buku-buku petunjuk manual, misalnya. Keempat, digunakan sebagai klausa subordinat. Saat menyatakan bahwa kalimat sesudahnya ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, seolah-olah kalimat yang dikenai koto yang menjadi pemicu kejadian terhadap kalimat berikutnya. Contoh, 彼が来ることだし、もうそろそろ準備を始めよう。 dia datang, ayo mulai bersiap-siap. 彼が約束を破ったことに私はとても驚いた。 Saya sangat terkejut dia mengingkari janjinya. Untuk contoh poin ini, sepertinya perlu penjelasan lebih dalam satu tutorial, Mas Bro. Oke, coba kapan-kapan saya pikirkan lagi. Wah, ngantuk euy. Mana kopi sudah habis lagi. Udah, sampai sini dulu ya. Paham gak paham, tetap saya akhiri sampai sini. Wah, jangan lupa disabrek buat nambahin beli kopi. Dah jam mata. Wah.